Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Matius 4 ayat 18 dan 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." From zero to hero. Saudara, pernahkah punya teman yang ketika di masa lalu ketika saudara berteman dengan dia seorang yang sederhana, tidak cerdas, tidak pintar, orang yang hidupnya pas-pasan. Tetapi beberapa tahun kemudian ketika saudara berjumpa dengan dia, lama tidak berjumpa, dan ketika saudara berjumpa dengan dia telah menjadi seorang yang sukses, seorang yang hebat, seorang yang punya jabatan tinggi. Pernah punya teman seperti itu? Luar biasa, bukan orang seperti itu. Saudara, ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, dia kemudian melihat dua orang bersaudara yang sedang membereskan jalannya, karena mereka adalah nelayan, mereka adalah penjala ikan. Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, Simon Petrus dan saudaranya Andreas, mereka kemudian mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, mengiring kemanapun Yesus pergi. Lalu saudara, apakah ketika Petrus mengikuti Yesus, dia tidak pernah mengalami kejatuhan, tidak pernah mengalami kegagalan? Tidak, saudara. Dia juga mengalami kegagalan. Dari orang biasa yang diangkat oleh Yesus, tetapi setelah dia mengikuti Yesus, dia mengalami begitu banyak kegagalan. Dia orang yang vokal, dia orang yang selalu ingin tampil di depan murid-murid yang lain. Dan kejatuhan Petrus paling dalam adalah ketika ada di halaman imam besar. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Bukan hanya menyangkal, tapi dia bersumpah dan menghujat. Tetapi saudara, setelah dosa penyangkalannya, kejatuhannya yang begitu dalam, ketika Yesus bangkit, Simon Petrus kemudian berubah. Dia menyerahkan hidupnya, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Yesus Kristus kemudian memberikan kepada dia tugas pelayanan yang baru. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan saudara-saudara, di sini Petrus menjadi seorang pahlawan iman yang luar biasa, pahlawan untuk kemuliaan Kristus. Dia kemudian sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Juga ketika dia ada di depan mahkamah agama, dengan berani dia membantah, seperti dalam Kisah 5 ayat yang ke-31. Allah nenek moyang kami telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dan kamu salibkan itu. Saudara lihat, seorang yang sederhana, seorang yang bodoh, seorang yang tidak cerdas, seorang yang hanya menjadi penjala ikan, menjadi nelayan, yang di dalam adat kebudayaan bangsa Yahudi, orang-orang yang tidak dianggap. Tapi ketika dia menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan menjadikan dia pahlawan iman yang luar biasa. Bahkan Petrus ini, dia menyebarkan Injil, memberitakan Injil jauh sampai ke Roma. Dan pada waktu itu, Kekaisaran Romawi sangat memusuhi kekristenan karena dianggap sebagai bidat. Banyak orang Kristen yang dibunuh. Dan menurut tradisi, ketika itu Petrus kemudian melarikan diri, menyelamatkan diri. Di tengah jalan dari pelariannya dari Roma, dia kemudian melihat sekelebat bayangan. Dan sekelebat bayangan itu ternyata adalah Tuhan Yesus. Petrus kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus dalam bahasa Latin, "Quo vadis, Domini?" Mau kemana, Guru? Yesus kemudian menjawab, "Aku mau ke kota Roma untuk disalibkan yang kedua kali." Wow, saudara, di sini Petrus sadar bahwa kata-kata Yesus ini sebenarnya menyindir dirinya. Petrus kemudian berbalik dari pelariannya. Dia kembali masuk ke kota Roma. Dia akhirnya ditangkap, dibawa ke pengadilan, dan putusan pengadilan, dia harus disalibkan. Ketika ada di tiang salib, ketika dia berada dalam keadaan akan disalib, dia kemudian berkata, "Tuhan saya ketika disalib kepala di atas,
Saya tidak layak disalib seperti Tuhan saya. Saya minta disalib dengan kepala di bawah. Saudara-saudara, ini luar biasa bukan? Seorang biasa, seorang nelayan yang tidak dihargai, seorang yang ada dalam kasta paling rendah dalam bangsa Yahudi, tapi dipanggil oleh Yesus. Seorang yang mengalami kejatuhan yang begitu dalam ketika mengiringi Yesus, tetapi ketika dia menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan Kristus, ketika dia menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan kemudian menjadikan dia pahlawan iman, menjadikan dia pahlawan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Wow, saudara, from zero to hero. Saudara-saudara, saya dan saudara, kita juga mungkin orang bodoh. Kita mungkin bukan orang terpelajar. Kita tidak punya gelar akademik. Tapi saudara, kalau saudara mau menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan, tidak mustahil Tuhan juga akan membuat saudara dan saya seperti Simon Petrus menjadi pahlawan iman. Saudara, pagi ini serahkanlah dirimu untuk menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Kalau Simon Petrus yang hanya orang biasa, yang orang bodoh, Tuhan bisa pakai dia menjadi pahlawan iman. Tidak mustahil Tuhan juga bisa menggunakan saya dan saudara untuk menjadi pahlawan iman bagi dia. Sekalipun mungkin kita orang bodoh, kita orang tidak terpelajar, tidak punya gelar akademik, tidak punya kemampuan yang hebat seperti orang yang lain. Tapi itu tidak mustahil bahwa Tuhan juga mampu mengubah saya dan saudara seperti mengubah Simon Petrus from zero to hero. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami belajar dari kejadian ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, Simon Petrus dan Andreas, saudaranya. Sekali ketika mengiring Tuhan, dia mengalami kejatuhan yang begitu dalam. Tetapi setelah dia bangkit dari kejatuhan, setelah Yesus Kristus bangkit, memberikan tugas pelayanan kepada dia, Simon Petrus menjadi pejuang iman, pahlawan iman demi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.